lama ya. Lengkap ya, Pak ya. Terima kasih. Kebetulan kami oleh panitia kemarin diberikan dokumen yang lama. Oke, jadi ini masuk ke temuan kami yang baru ya, bahwasanya ada dokumen baru yang juga memenuhi persyaratan yang kami butuhkan. Tidak, Pak. Jadi gini caranya, ketika dari teraudit sudah bisa menunjukkan dokumen ditanyakan, berarti selesai, itu bukan temuan lagi. Begitu. Okay. Oh, perlu dituliskan lagi di sini ya. Betul. Tidak. Karena jadi yang dituliskan hanya yang ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian. Ya. Oke, begitu Pak Nur. Silahkan berikutnya. Yuk. Monggo untuk yang berikutnya bisa Bu Eli. Ya, Pak Nur yang harus bagi, Pak. Ya, karena kalau tidak diminta nanti itu semua diam. Silakan Bu Eli. Ya. Ini mohon maaf karena tidak ada Pak Ketua. Ini kita bagi gantian ya Bapak Ibu. Nanti satu pertanyaan kepada Prof. Sujarwa. Tadi sudah dimulai dari saya. Untuk pertanyaan berikutnya bisa dilanjutkan sambil nanti mohon untuk hasilnya bisa langsung dituliskan ke Google Doc-nya. Oke. Silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi Pak Jarwo. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Bapak, saya izin menanyakan apakah dalam penyusunan visi misi tersebut tujuan dan sasaran diadakan FGD yang melibatkan dari pihak dan pengguna lulusan. Baik, begitu Bapak. Oke, pertanyaan yang baik Bu Eli. Yang pertama, kami ketika menyusun visi misi itu berdasarkan yang pertama adalah perkembangan ilmu, gitu. Yang kedua adalah berdasarkan hasil research study, kemudian pengukuran kepuasan pengguna lulusan, lalu hasil dari audit mutu internal selama 3 tahun, seperti itu. Ya, jadi itu kami jadikan sebagai bahan untuk menyusun visi misi. Tentu saja juga berdasarkan pada visi universitas dan fakultas. Gitu. Lalu setelah itu kami susun draft, ya, draft visi misi, kemudian diimplementasikan dalam bentuk capaian pembelajaran, profil lulusan, capaian pembelajaran dan seterusnya. Lalu kami mengundang ahli. Ya, ada 2 yang kami undang. Yang pertama itu yang internal dari Indonesia, itu dari UI. Yang kedua dari eksternal, itu dari Thammasat University, dari Bangkok. Gitu. Nah, untuk apa? Mereview visi misi dan kurikulum yang kami desain. Lalu berdasarkan pada masukan-masukan tersebut, kami perbaiki kembali, kemudian baru kami susun, lalu kami akan ke fakultas, ya, setelah mendapatkan masukan-masukan juga dari internal, dari dosen dan dari mahasiswa. Begitu Bu Eli. Ya. Oke, baik. Bapak, saya juga ingin menanyakan untuk tracernya alumni itu apakah diadakan survei semester atau tahunan, Bapak? Setiap tahun. Jadi gini, jadi universitas itu setiap tahun menyelenggarakan survei, ya. Yang pertama adalah alumni, ya, tracer study. Yang kedua adalah pengguna lulusan. Begitu, ya. Yang kedua, kami juga dari fakultas, saya kebetulan hampir ya 14 tahun jadi ketua dalam itu, kami juga melakukan pengukuran kepuasan, ya. Yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga tendik, yang keempat pengguna lulusan, ya, yang pertanyaan yang tidak tercover dari pertanyaan, instrumen pertanyaan dari universitas. Yang berikutnya adalah mitra kerja kami.
Itu Bu Eli ya. Lalu itu kami jadikan sebagai dasar untuk tadi saya sampaikan perbaikan-perbaikan kurikulum dan visi-visi. Begitu Bu Eli. Baik, terima kasih Bapak. Izin tanya Pak, kalau ini hasil observasinya itu nanti disampaikan apa tidak ya? Dari pertanyaan yang sudah kita sampaikan, itu kan nanti ada hasil observasi ya Pak ya. Ya. Itu nanti itu disampaikan ke apa namanya, ke auditinya apa tidak? Tidak, jadi gini Bu, jadi seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu, Bapak Ibu kan membuat pertanyaan ya, daftar pertanyaan itu. Kemudian di kolom berikutnya kan ada Y dan T gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang pertama itu ketika dijawab tidak, nah ada pertanyaan lanjutan seperti itu. Terus kemudian ketika pertanyaan itu menyangkut tentang konfirmasi atau juga menanyakan tentang dokumen, ketika tidak ada, maka dijawab T dan kemudian Bapak Ibu membuat catatan di dalam kolom berikutnya itu, ya. Nah, di situ nanti disampaikan berpeluang untuk menjadi temuan. Jadi temuan itu diperoleh berdasarkan pada jawaban teraudit yang tidak. Artinya ketika dikonfirmasi ternyata tidak ada. Ketika ditanyakan dokumennya ternyata tidak tersedia. Nah, gitu. Ya, itu seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Silakan. Ya, Prof. Ya. Bisa dilanjutkan. Selamat pagi, Prof. Pagi, ya, Pak. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, sehat, ya. Pagi ini ingin menanyakan ini, Prof, mengenai metode pembelajaran untuk pencapaian target nilai, terutama untuk mahasiswa ini. Itu prosesnya gimana ya? Dilakukan dengan cara metode apa? Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati dalam pembelajaran berbasis OBE, ya, itu metode pembelajarannya, ya, itu sangat terkait dengan sistem pembelajaran dan asesmennya, gitu. Jadi gini, saya kebetulan di Magister Linguistik ini mengajar mata kuliah, 3 mata kuliah. Yang pertama adalah teori terjemahan, yang kedua penerjemahan sastra, yang ketiga seminar. Ketika teori terjemahan, di sini fokusnya adalah satu, mahasiswa memahami teori. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori ini dalam bentuk karya ilmiah. Begitu. Nah, berarti metodenya beda. Nah, yang mata kuliah yang lain yang sangat berbeda adalah seminar. Nah, seminar ini kami menjelaskan bagaimana kan wajib publish ya, wajib untuk magister itu wajib publish dan posisinya ketika ujian tesis harus accepted minimal di jurnal nasional terakreditasi gitu. Nah, untuk itu saya menjelaskan bagaimana cara membuat artikel yang baik. Gitu. Bahkan saya itu sampai memaksa mahasiswa bagaimana cara membuat artikel yang baik yang editor itu tidak mampu menolaknya lah gitu. Gitu ya, saya memprovokasi kayak gitu. Editor tidak mampu menolak gitu. Nah, lalu saya tidak hanya mengajarkan, tapi saya juga menerapkan. Jadi saya punya seperti kiat-kiat gitulah gitu ya. Nah, dan itu juga saya laksanakan tulisan-tulisan saya gitu. Dan saya buktikan gitu, ini loh. Saya punya artikel dalam waktu 1 bulan itu accepted. Nah, gitu karena gini kayak gitu. Yang kedua masih terkait dengan ini mata kuliah seminar itu pembuatan proposal untuk tesis gitu plus data gitu. Nah, seperti itu sehingga asesmennya berbeda ketika mata kuliah teori dengan mata kuliah seminar, baik asesmen maupun metodenya. Seperti itu, Pak. Oh, ya. Nah, dari seminar itu kan menghasilkan
satu jurnal ya, Prof. Artikel ya. Artikel itu di targetnya di setengah semester apa di akhir semester? Begini Pak, kami membuat artikel itu saya targetkan itu 1 bulan harus selesai. Oh, 1 bulan ya. 1 bulan selesai. Jadi kan begini, introduksi kami polanya itu Pak ya, sistemnya adalah introduksi, kemudian di bawahnya adalah review dari theoretical review, kemudian yang ketiga adalah metode, kemudian research and discussion, kemudian yang terakhir adalah conclusion. Nah, 4 itu masing-masing 1 minggu. Jadi 4 minggu selesai. Sudah selesai. Ya, itu nilai harus dipaksa Pak. Harus dipaksa. Nilainya berapa persen, Prof? Dan mohon maaf, kami juga membuat Pak. Jadi saya juga membuat gitu. Jadi saya tidak hanya, tapi mari kita buat sama-sama gitu supaya mahasiswa ada semangat ya. Ini dosennya cuma nyuruh aja tapi Bapak nggak bikin ya gitu, nanti saya dikritik sama mahasiswa. Lah saya juga bikin. Nah, lalu minggu kelima itu submit. Oke. Dan alhamdulillah Pak, selama ini Pak ya, itu mahasiswa minimal sekarang mereka punya 2 artikel untuk ujian tesis. Minimal mereka, bahkan ada 2 mahasiswa yang dia sudah publish itu 6 artikel. Wah, hebat ya. Itu penilaiannya termasuk digabung nanti pada akhir itu dinilai khusus ya? Ya. Ada berapa persen itu Pak? Apanya Pak? Nilai dari hasil seminar dan jurnal itu? Kami separuh-separuh Pak ya, 50%. Kan tadi kan saya bilang untuk mata kuliah seminar itu ada 2, yaitu 1 artikel ya, kemudian yang kedua proposal. Masing-masing bobotnya sama. Sama ya. Yeah. Terima kasih, Prof. Oke. Baik, mohon izin melanjutkan. Monggo, Bu Rina, silakan. Ya, selamat pagi, Prof. Jarwo. Pagi. Jadi auditor. Pertanyaan dari saya, Prof, terkait proses pembelajaran. Untuk ketersediaan silabus dan RPS dalam proses pembelajaran, bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Prodi dengan para dosen-dosen terkait mata kuliah tersebut? Kemudian sebagai dosen dalam menyusun rencana pembelajaran, apakah mengacu pada capaian pembelajaran? Mungkin mohon izin Prof bisa menampilkan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik, teknis, tapi penting gitu ya. Jadi yang pertama, Ibu, saya sejak tahun 2018 itu, kebetulan saya di unit jam 6 itu, melakukan sosialisasi untuk implementasi OBE di semua program studi. Kebetulan saya di dengan ini di magister linguistik gitu. Nah, saya kan harus nyontoh nih, memberi contoh gitu. Jadi saya bikin RPS, lalu ini menjadi contoh di dosen-dosen. Lalu bagaimana implementasi itu di prodi kami magister linguistik itu begini. Kami adakan workshop begitu penyusunan RPS, dan kan sudah ada peta kompetensi ya, peta kurikulum ya, itu untuk setiap mata kuliah sudah ada beban capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Begitu. Ada yang 1 mata kuliah itu diberi beban 2 capaian pembelajaran, ada yang 1, ada 3, dan seterusnya kayak gitu, berdasarkan pada peta kurikulum tersebut. Lalu masing-masing dosen membuat capaian pembelajaran mata kuliah ya, yang merupakan elaborasi dari capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Kemudian dosen membuat materi untuk mengimplementasi dari CPMK tersebut, termasuk asesmennya ya, di bagian bawah
Ibu bisa melihat karena ada rubrik yang RPS saya itu ada rubriknya. Nah, di situ kami adakan workshop gitu. Tapi apakah langsung mereka bikin? Enggak, ternyata. Ya kan, ya juga tidak mudah gitu ya. Oke, tapi dosen-dosen yang muda-muda gitu saya berani maksa. Tapi yang senior, wah saya nggak berani maksa gitu. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya bagaimana? Saya meminta dosen-dosen yang muda untuk membantu yang senior. Begitu. Jadi poin-poin materi belajarannya apa diserahkan ke dosen muda, kemudian yang dosen muda itu memasukkan dalam format RPS yang ada. Begitu. Alhamdulillah Bu, sekarang 100% saya punya RPS yang berbasis OBE. Karena apa? Karena kebetulan 3 minggu yang lalu kami itu divisitasi oleh sertifikasi internasional ASEAN EUN gitu. Ya, itu ya apa namanya? Terpaksa gitu ya. Terpaksa bikin. Tapi berhasil. Ya, alhamdulillah 100% Bu. Ya. Mohon izin Prof. Ya. Terima kasih. Mungkin RPS-RPS-nya bisa ditunjukkan Prof. Baik, nih. Bapak ingin RPS apa? Oh, hebat ya. Apa? Tak tunjukin. Ini saya share screen ya. Bisa. Ya. Monggo, Pak, Bapak, Ibu, ini ada daftar RPS. Pilih yang mana, Bapak Ibu? Pilih mata kuliah. Yang umum saja, Dok. Linguistik umum. Baik, saya tutup ya. Yang umum sekarang. Linguistik umum. Linguistik umum itu apa ya? Nggak ada yang umum, nggak ada. Sebentar. Di tengah tadi Dok, Prof, ada linguistik umum. Sebentar, linguistik umum. Di bawahnya linguistik Jepang kalau. Nggak ada itu Pak, yang umum itu nggak ada. Oh, iya, sorry. Ada. Oke, ada. Ini. 201. Ya, betul. Oke, saya share. Oke. Aku mau presentasi, bukan presentasi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam. Ini pengajaran tim, kami pengajaran tim ya. Oke. Every morning kali. Seperti itu. Oke. Every day. Seperti ini. Namun izin Prof, tim tersebut maksudnya siapapun bisa mengampu mata kuliah mata kuliah ini. Gitu maksudnya. Bukan begitu. Ya, jadi ini dibagi ya. Jadi dibagi, mereka membagi berdasarkan pada materi-materi. Jadi katakanlah pertemuan 1 sampai 3, 1, 2, 3 itu yang pertama ini Pak Mas Toyo. Kemudian pertemuan 4, 5, 6 katakanlah Pak Suhandano. Lalu pertemuan seperti itu sampai terakhir. Begitu Ibu. Oke. Nah, baterai itu ya. Habis kayak mati HP ku. Jadi seperti itu Pak. Berapa jam memang? Oke.